Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rode Arman, NIM A1718138. Saya berasal dari kelompok 5. Video ini merupakan tugas laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Bapak dosen Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten pembimbing praktikum yaitu Kak Kisan Muhammad. Adapun judul praktikum kali ini yaitu Sistem Saraf Involunter. Berikut kita mulai. Sistem saraf otonom atau sistem saraf involunter memegang peranan yang amat penting dalam meregulasi organ sebelah dalam. Sistem ini bekerja secara otomatis dan di luar kesadaran. Otomatisasi memungkinkan tubuh dapat menghadapi lingkungan yang selalu berubah setiap saat. Saraf otonom terinervasi dengan organ sebelah dalam seperti otot jantung, otot polos, dan kelenjar-kelenjar. Berikut gambar dari sistem saraf involunter. Sistem ini meregulasi tekanan dan aliran darah, memotilisasi saluran pencernaan dan sekresinya, suhu tubuh, dilatasi saluran pernapasan, paras glukosa, metabolisme, miknutrisi, refleks pupil mata, dan akomodasi sekresi kelenjar-kelenjar, termoregulasi, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Saraf otonom terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Ganglion saraf simpatik pendek dan berasal dari gray mater tulang belakang dan meninggalkan melalui ventral. Sedangkan ganglion saraf parasimpatik berasal dari batang otak dan bagian sakral, kemudian menjulur keluar dan bersinapsis dengan ganglion yang terdekat dengan organ sebelah dalam, atau bisa disebut saraf 2, saraf 7, saraf 8, dan 10. Baik, kita masuk pada mata. Pada saraf simpatik letak ganglionnya berada di paravertebral dan bekerja dalam dilatasi pupil mata dan relaksasi otot siliaris untuk pandangan jauh. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf krinal 3 dan bekerja pada kontraksi pupil mata dan siliaris untuk pandangan dekat. Baik, selanjutnya kelenjar submandibular dan sublingual. Pada saraf parasimpatik berada pada saraf krinal 7 dan 9 dan bekerja dalam menstimulasi cairan ludah. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja pada pencegahan pengeluaran cairan ludah. Selanjutnya kita masuk pada organ paru-paru. Pada saraf parasimpatik berasal pada saraf krinal 10 dan bekerja pada konstruksi bronki dan merangsang sekresi. Sedangkan pada saraf simpatik berada pada paravertebral dan bekerja pada dilatasi bronki. Kita lanjut pada kelenjar keringat atau kulit. Pada saraf simpatik berada pada paravertebral bekerja untuk memproduksi keringat. Sedangkan pada saraf simpatik bekerja dalam menurunkan ekskresi keringat. Selanjutnya kita masuk pada jantung. Pada saraf parasimpatik berada di saraf krinal 10. Cara kerjanya yaitu dengan mengurangi denyut jantung dan kontraksi. Sedangkan pada saraf simpatik berada di paravertebral dan cara kerjanya yaitu meningkatkan denyut jantung dan kontraksi. Selanjutnya kita masuk pada organ hati. Pada organ hati, saraf simpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu degradasi glikogen ke glukosa dan trigliserida ke asam lemak. Sedangkan pada saraf parasimpatik cara kerjanya yaitu dengan menstimulasi pengeluaran lempena. Kita masuk pada organ lambung. Pada saraf simpatik berada di vertebral. Cara kerjanya yaitu menghambat kerja jantung dan pankreas serta menghambat aktivitas mencerna. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf krinal 10. Cara kerjanya yaitu memacu kerja lambung dan sekresi eksokrin dan pelepasan insulin serta menstimulasi aktivitas mencerna. Usus kecil dan usus besar. Pada usus kecil dan usus besar, parasimpatik berada di paravertebral. Cara kerjanya yaitu perlambatan pencernaan dan menghentikan sekresi dan kontraksi sphincter. Sedangkan pada saraf parasimpatik berada di saraf krinal 10 dan saraf sakral. Cara kerjanya yaitu meningkatkan
motilitas dan sekresi dan relaksasi trigger untuk meningkatkan efikasi. Selanjutnya kita masuk pada organ ginjal. Pada saraf simpatik berada di part vertebral dan dalam sekresi epinefrin dan neuroneprin. Selanjutnya pada kandung kemih, saraf simpatik berada di part vertebral, bekerja dalam relaksasi kandung kemih, sedangkan pada saraf parasimpatik bekerja di saraf sakral, bekerja dalam kontraksi kandung kemih. Yang terakhir yaitu genital. Pada saraf simpatik bekerja dalam menghambat aktivitas genital, sedangkan pada saraf simpatik berada di saraf sakral, bekerja dalam ereksi dan stimulasi alat kemih. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.